Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Ken Dedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu kusenggama di bulan merah. Kujelang cintamu, kuseret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung, apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Pinaka! Pinaka Swasti Ratu! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Dalam seri yang ketujuh ini dengan para pemain, Elias sebagai Ki Ageng Pesanggaran, Ivona Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Margaret sebagai Kansiwi Naraswari, Iwan Dahlan sebagai Maisa Branjangan, Rusli sebagai Paraji Gading, dibantu oleh Heri dan Kastu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res.
Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Sepeninggal Mahesa beranjangan dari ruang pribadinya, Ki Ageng Pesangkaran telah siap menerima Pinaka Swasti Ratu yang ingin menghadap. Sementara itu Kansiwi Nareswari yang baru siuman dari pingsannya, duduk terdiam di hadapan ayahnya sambil menundukkan kepalanya. Bakti saya, Ki Ageng. Aku terima baktimu. Saya Pinaka Swasti Ratu, Putri Galuh Urang dari Widara Kandangan. Oh, jadi kau adalah anak gadis sahabatku, Galuh Urang. Bagaimana kabar ayahmu? Justru itulah saya kemari ingin bertanya perihal ayah. Saya ingin petunjuk dari Ki Ageng. Petunjuk tentang apa? Mohon Ki Ageng ketahui bahwa ayah telah menyerahkan tampuk pimpinan perguruan Widara Kandangan kepadaku. Ayahmu telah menyerahkan kepemimpinan padepokan kepadamu. Lalu apa yang dilakukan oleh ayahmu? Dia masih cukup muda dan masih kuat tenaga untuk mengendalikan padepokannya. Ya, itulah Ki Ageng. Ayah telah menyerahkan kepemimpinan padepokan yang sebenarnya saya sama sekali belum siap menerimanya. Dan setelah itu, ayah pergi tanpa pamit. Entah pergi kemana. Sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Begitu. Sejak kapan ayahmu meninggalkan padepokan? 3 purnama yang lalu, Ki Ageng. Lalu atas petunjuk siapa kau harus menghadap aku? Keinginan sendiri, Ki Ageng. Saya berpikir karena Ki Ageng adalah sahabat ayah. Ayah sering menyebut-nyebut nama Ki Ageng. Ki Ageng adalah orang yang paling diteladaninya. Itulah yang menuntun saya datang ke sini, Ki Ageng. Barangkali dengan petunjuk Ki Ageng, saya akan mendapatkan titik terang di mana ayah saat ini berada. Anak Ngger Pinaka Swasti Ratu. Sebagai sahabatnya, aku ikut merasa prihatin dengan kepergian ayahmu. Di mana ayahmu sekarang berada, aku sendiri tidak tahu. Namun demikian, ada sebuah petunjuk yang mungkin dapat kita pergunakan sebagai pedoman untuk mencarinya. Aku berpikir dialah orangnya yang dapat mengetahui di mana ayahmu berada. Atau mungkin juga justru ayahmu ada di sana. Nah, kau pergilah ke Paralingga di pesisir utara. Carilah pamanmu yang bernama Biku Dewa Hastu. Maksud Ki Ageng, saya mempunyai seorang paman. Saudara ayahku? Iya. Biku Dewa Hastu adalah saudara kandung ayahmu. Jumpailah pamanmu itu. Paralingga. Ada apa, Nak Ngger? Dalam perjalanan saya dari Kediri ke perguruan pesanggaran ini, saya telah melewati pesisir itu. Nah, pergilah ke sana. Mudah-mudahan kau berjumpa dengan ayahmu. Berangkatlah. Iya, terima kasih Ki Ageng. Saya mohon restu. Kensiwi, hantarlah Nak Ngger ini sampai halaman. Baik, Ayah.
Ken Siwi segera mempersilahkan tamunya. Ken Siwi Nareswari mengantarkan tamunya sampai ke halaman luar, di mana kuda tunggangan tamunya itu ditempatkan. Dalam hati dia mengagumi kecantikan yang dimiliki Pinaka Swasti Ratu. Terima kasih Diajeng Ken Siwi Nareswari. Diajeng telah mengantarkan saya sampai halaman. Saya yang harus berterima kasih. Karena Kakang Bo sangat mempercayai ayahku. Selamat jalan. Semoga berjumpa dengan ayahmu. Terima kasih. Oh ya Diajeng, bolehkah saya bertanya sesuatu? Tentang apa? Saya mendengar tentang upacara pergantian pimpinan perguruan pesanggaran yang akan dilangsungkan malam ini. Siapakah yang terpilih menjadi pucuk pimpinan yang baru? Sebenarnya yang mendapat kehormatan mengendalikan perguruan ini adalah kakakku yang bernama Kameswara. Kakang Bo pasti telah mengenalnya. Akan tetapi kenapa Diajeng? Kakang Kameswara tidak bersedia. Baiklah, terima kasih. Selamat malam. Selamat berpisah. Semoga kelak kita bisa berjumpa. Selamat jalan, Kakang Bo. Iya. Benar-benar gadis yang cantik dan perkasa. Seusia itu ia telah dipercaya menjadi pimpinan padepokan. Kemampuan olah kanuragannya tentu tidak bisa diremehkan. Sayang sekali. Singkat aku mengenalnya. Andai kata ia punya cukup waktu, aku ingin sekali mencoba kemampuannya. Ya Dewa Penguasa Jagat Raya, lindungilah kakakku, Kakang Kameswara. Berilah ia jalan yang lurus dan lepas dari berbagai hal rintangan dan mara bahaya. Ken Siwi Nareswari menengadahkan wajahnya, memandang ke arah gemerlapnya bintang-bintang di langit yang tak terhitung jumlahnya. Sang rembulan pun tak mau kalah, dengan pamornya menerangi Mayapada. Sungguh suatu yang menakjubkan, kerjasama antara bintang dan rembulan menggantikan tugas sang mentari memayungi dan menerangi Mayapada yang dihuni oleh berbagai jenis makhluk, baik yang hidup maupun yang mati, baik yang sedang tidur maupun yang masih terjaga. Setelah beberapa saat, gadis itu membalikan tubuhnya dan bermaksud kembali masuk ke dalam. Namun tiba-tiba ada suara yang menyapanya. Ken Siwi. Paman Paraji? Siapakah gadis itu, Ken Siwi? Gadis dari perguruan Widara Kandangan. Namanya Pinaka Swasti Ratu. Ada apa, Paman? Pimpinan perguruan Widara Kandangan bernama Galuh Urang, sahabat ayahmu di waktu muda. Iya, anak gadisnya. Kepemimpinan perguruan itu telah beralih ke tangannya. Apakah ada sesuatu yang menarik? Ada keperluan apakah ia datang ke sini? Minta petunjuk ayah untuk mencari ayahnya yang sudah cukup lama pergi meninggalkannya. Paraji Gading mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian dia pergi meninggalkan Ken Siwi. Sementara itu di pendopo tempat para tamu berkumpul, semua perhatian tengah tertuju kepada Mahisa Beranjangan yang tampil di muka.
Hadirin yang saya hormati, mohon perhatiannya. Hadirin yang saya hormati, atas nama Perguruan Pesanggaran dan atas nama pribadi Ki Ageng Pesanggaran, saya perlu menyampaikan sesuatu. Pengumuman siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi pucuk pimpinan Perguruan Pesanggaran dengan sangat menyesal, sementara ditunda sampai besok malam. Para tamu yang saya hormati, demikianlah yang harus saya sampaikan pada malam ini. Sekali lagi, atas nama ayah dan atas nama perguruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Hei, Kisana Maiso Branjangan, beri penjelasan kepada kami, mengapa sampai ditunda dan ada apa sebenarnya ini? Iya benar, berikan penjelasan apa yang terjadi. Mahisa Branjangan terpaksa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Namun Mahisa Branjangan berusaha menutupi apa sebenarnya yang terjadi. Dengan demikian, para tamu yang dari berbagai perguruan sahabat perguruan Pesanggaran yang hadir itu terpaksa hanya bisa menduga-duga saja. Tidak terasa malam semakin larut. Satu persatu para tamu meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang sangat kecewa menuju tempat peristirahatan yang telah disediakan. Tinggal para murid dan cantrik yang masih diam di tempat, berbincang-bincang menanggapi penundaan itu. Kakang memanggilku? Iya. Aku tahu anakku pasti berada di sini. Kau melihatnya? Ia ada di kamarku, Kakang. Syukurlah. Ada apa, Kang? Tidak ada apa-apa. Aku titip anak itu kepadamu, Kensiwi. Kakang, bisakah aku bicara sesuatu kepadamu? Tentang apa, Kensiwi? Mari, Kakang. Kita ke bilik samping, agar tidak terganggu oleh lalu lalang para cantrik dan para murid. Aku benar-benar tidak pernah bermimpi, apalagi menduganya. Kalau sebenarnya Kakang Kameswara ternyata bukan kakak kandungku, pantas ia tidak merasa bersalah mencintai anakmu. Apa maksudmu membicarakan masalah ini, Kensiwi? Kakang Mahisa Branjangan, apakah Kakang tidak pernah berpikir alangkah bagusnya andai kata Kakang merestui hubungan mereka? Rahastri Kandi mencintai Kakang Kameswara. Demikian juga sebaliknya Kakang Kameswara juga mencintai anakmu. Betapa bahagianya mereka berdua. Andai kata cinta itu bisa diwujudkan menjadi sebuah perkawinan. Tidak, Kensiwi. Rahastri Kandi telah memiliki garis dan takdirnya. Ia telah mempunyai calon suami. Meski Kameswara adalah orang lain, bukan adik kandungku, akan tetapi rasanya akan tetap risih kalau ia tiba-tiba akan menjadi anak menantuku. Sudahlah, Kensiwi. Kalau kau ingin membicarakan hal ini, aku tidak berminat. Pergilah ke pendapa. Cobalah berikan penjelasan kepada para cantrik yang sedang kebingungan. Aku akan menghadap ayah bersama Paman Haryo Panumping. Paman Haryo Panumping? Benar. Kakang. Iya. Apakah ayah akan menunjuk Paman Haryo Panumping? Iya, aku yang mengusulkannya. Usul yang bagus. Aku sependapat. Aku setuju sekali jika Paman Haryo Panumping yang ditunjuk menjadi pengganti ayah. Paman Haryo Panumping adalah orang yang sangat tepat. Wawasannya luas, sabar, namun dengan kesabarannya tidak mengurangi ketegasan dan kewibawaannya. Kemampuan olah kanuragannya hanya selapis di bawah ayah. Akan tetapi,
Aku sendiri belum mendengar jawaban Paman Haryo Panumping. Apakah ia bersedia atau tidak? Ken Siwi, simpan dulu hal ini. Jangan bercerita pada siapapun. Baik, Kakang. Malam semakin larut. Kentongan yang dipukul dengan nada doro muluk di kejauhan menandakan kedamaian dan ketenangan di kawasan Pesanggaran dan sekitarnya. Maisa Branjangan segera memasuki bilik pribadi ayahnya. Di ruang itu, ternyata Haryo Panumping telah menghadap. Dengan beringsut, Maisa Branjangan mendekati ayahnya. Baru sesaat, pintu yang tertutup itu telah terbuka kembali. Ken Siwi Naraswari menyusul masuk. Adi Haryo Panumping, mungkin kau sudah tahu bahwa penunjukanku atas anak keponakanmu, Kameswara, untuk memimpin perguruan ini terpaksa aku batalkan. Belum, Kakang. Aku dan yang lainnya justru tengah menunggu penjelasan. Mengapa penunjukan itu dibatalkan? Ada beberapa hal yang akan aku katakan kepadamu. Aku memintamu untuk menghadap pada malam-malam begini karena waktunya yang sangat mendesak. Aku memohon kepadamu agar dapat membantuku menjernihkan beberapa hal yang sedang timbul di perguruan ini. Kakang, apa yang sebenarnya tengah terjadi? Ki Ageng Pesanggaran menceritakan perihal Kameswara yang menolak untuk ditunjuk menggantikan dirinya. Apa keperluan Kameswara pergi ke kota Raja Kediri, Kakang? Mencari ayah kandungnya. Jagat Dewa Batara. Apakah ia telah mengetahui rahasia pribadinya? Seseorang yang berhati busuk telah membuka rahasia tentang dirinya. Masalah yang kedua adalah kita telah kecurian. Kecurian? Kita telah kecurian. Dan siapa pencurinya, aku tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah di antara orang-orang kita sendiri. Kakang, apa yang telah dicurinya? Kitab pusaka Palawaryung Laut. Itulah yang terjadi. Aku baru saja memeriksa ruang perpustakaan. Ternyata kitab yang tersimpan di sana adalah palsu. Ayah, benarkah itu? Keteranganmu bahwa kau bertemu dengan seseorang yang menggunakan aji panglimunan mendorong aku untuk segera memeriksa kitab pusaka itu. Maaf, Kakang. Apakah Kakang memanggilku kali ini karena Kakang mencurigai aku yang mencuri kitab itu? Adi Haryo Panumping, aku sangat mempercayaimu. Aku tahu siapa kamu. Aku tahu kitab pusaka itu sudah tidak ada gunanya untuk kamu. Karena seperti halnya aku, kau pun telah membaca dan mempelajarinya dengan... Ya, justru karena itulah, Kakang. Justru karena aku telah tuntas mempelajarinya, Kakang pantas mencurigaiku.
Adi Aryo Panumping, aku memanggilmu tidak untuk membicarakan hal itu. Aku tidak mempersoalkan siapakah yang mencuri kitab pusaka itu. Aku memintamu menghadap adalah karena aku ingin minta pertolongan padamu. Adi Aryo Panumping. Iya, Kakang. Aku menginginkan kau menduduki pimpinan perguruan Pesanggaran. Kakang Ageng Pesanggaran, apa sebenarnya yang Kakang maksudkan? Apakah yang telah aku katakan tadi belum cukup jelas? Justru tidak jelas bagiku, Kakang. Tidak jelas dan tidak aku mengerti. Aku tidak bisa menebak maksud Kakang yang sebenarnya. Yang tersirat adalah Kakang menunjukku untuk menggantikan kedudukan memimpin perguruan. Tetapi, bagaimanakah sikap Kakang kepadaku yang sebenarnya? Apalagi kalau dikaitkan dengan hilangnya kitab pusaka perguruan Palawariung Laut. Terus terang, aku katakan, aku bingung, Kakang. Aku mengerti dengan perasaanmu, dengan prasangkamu. Tetapi aku berpikir, hanya orang yang belum pernah membaca dan mempelajarinya saja yang menginginkan kitab itu. Aku tidak menuduhmu. Dengan sebenarnya lah aku menunjukmu untuk menggantikan kedudukanku. Sekaligus aku limpahkan sebuah tugas untukmu. Temukan siapa pencuri kitab pusaka Palawariung Laut itu. Jika demikian halnya, terima kasih karena Kakang tidak menyimpan dugaan bahwa akulah yang telah mengambil kitab pusaka itu. Namun, dengan penunjukan itu, aku tidak berani menerimanya. Jauh-jauh hari aku malah telah menyarankan untuk memilih Kameswara. Untuk sementara lakukan tugas yang aku berikan ini untuk mewakili dia. Kelak di kemudian hari, kau bisa menyerahkannya kembali kepada Kameswara. Sebenarnya, aku menganggap Kakang masih mampu mengemban dan menjadi pengayom perguruan ini, Kakang. Adi Aryo Panumping, aku sudah tua. Di samping itu, aku ingin beristirahat dan melepaskan diri dari kesibukan perguruan. Dan lagi, aku harus menepati sebuah janji. Janji apa yang aku maksudkan, kau pasti mengerti. Ayah? Apakah ayah akan pergi? Benar, Kensiwi. Ayah akan pergi ke suatu tempat. Kemanakah itu, ayah? Dan untuk urusan apa? Ayah tidak bisa menceritakannya, Kensiwi. Dalam pada itu, manakala malam semakin larut, di batas wilayah Pesanggaran, seorang pemuda duduk di atas sebatang pohon sambil mengamati sebuah pusaka yang digenggamnya. Pemuda itu kelihatan gelisah. Rupanya ia memang sedang menunggu sesuatu, karena sebentar-sebentar ia berpaling ke arah jalan dari perguruan Pesanggaran. Sudah lama kau menunggu, Kameswara? Pekerjaan yang paling menjengkelkan, yang mampu melahirkan resah dan gelisah adalah menunggu. Sebenarnya tidak berapa lama, tetapi rasanya seperti berhari-hari. Apakah kau memperoleh petunjuk dari ayahku? Aku telah mendapatkan sebuah petunjuk yang masih samar. Ayahmu menyarankan aku pergi ke Paralingga. Kesanalah tujuanku sekarang. Apa kau bersedia menemaniku ke sana? Baiklah, mari kita berangkat sekarang. Nampaknya ada yang kau khawatirkan, Kameswara? Hatiku merasa tidak enak. Kau masih ragu dengan kepergianmu?
Aku telah mantap untuk pergi ke kota raja atau kemanapun. Akan tetapi, orang bertopeng itu telah membuatku menjadi gelisah. Aku khawatir, jangan-jangan sepeninggalku akan terjadi sesuatu yang tidak aku inginkan di perguruan. Iya, kau benar Kameswara. Nampaknya akan ada sesuatu yang terjadi di perguruanmu. Nampaknya begitu. Lalu bagaimana keputusanmu sekarang? Aku curiga terhadap orang yang telah menemuiku. Jangan-jangan ia mempunyai maksud jahat terhadap perguruan Pesanggaran. Kalau begitu, menurutmu bagaimana? Yang jelas waktuku terbatas. Namun demikian, kalau perjalanan harus kita tunda sampai fajar menyingsing, aku tidak keberatan. Maksudmu bagaimana, Pinaka? Kita berjaga-jaga. Kalau sampai pagi ternyata tidak terjadi sesuatu, kita berangkat. Setuju? Oh, iya, baik. Aku setuju. Ken Siwi Nareswari sangat bingung mendengar ayahnya akan pergi. Karena ayahnya tidak mau menyebutkan kemana dan dengan maksud apa. Maka gadis itu pun menjadi penasaran. Paman, bolehkah aku bertanya? Tentang apa, Ken Siwi? Paman mengetahui ayah akan pergi dan mengerti tujuan ayah pergi. Bisakah Paman menceritakan apa maksud ayah itu? Oh, sayang sekali, Ken Siwi. Aku tidak boleh menceritakannya. Kenapa, Paman? Apakah ayah akan pergi untuk sebuah perang tanding? Mengapa kau menduga ayahmu akan berperang tanding? Aku hanya sekedar menduga-duga saja. Bagaimana, Paman? Sudahlah. Jangan kau pancing aku, Ken Siwi. Aku tidak akan menceritakan apapun. Karena itulah pesan ayahmu. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Ken Siwi Nareswari sangat kecewa dengan jawaban pamannya. Wajahnya menjadi murung, pandangan matanya kosong. Dalam kekosongannya itu, muncullah bayangan seorang lelaki yang selama ini dikaguminya. Kakaknya yang ternyata bukan kakak kandungnya, Kameswara. Sementara itu juga, pamannya Haryo Panumping ikut diam merenung. Tiba-tiba terasa oleh Haryo Panumping sesuatu yang aneh. Simpul-simpul syarafnya merasakan adanya sesuatu yang tidak wajar. Ada apa, Paman? Kenapa terkejut? Aku merasakan sesuatu yang aneh pada udara malam. Rasanya lain dari biasanya. Ada getar-getar orang mengeterapkan ilmu. Maksud Paman, ada yang menyebar sirap? Bukan sirap. Bukan sirap? Ya, tenanglah Ken Siwi. Udara memang terasa tidak seperti biasanya. Haryo Panumping merasakan getar-getar aneh yang menyebar. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa merasakannya.
orang-orang yang mempunyai ketajaman rasa dan panggraita. Ki Ageng Pesanggaran yang sedang bercakap-cakap dengan Mahesa Beranjangan di dalam biliknya, merasakan pula getar-getar aneh itu. Ada apa, Ayah? Oh, ternyata benar apa yang kau ceritakan tentang orang yang menguasai aji Panglimunan. Orang itu sekarang tengah bermain-main dengan kita. Maksud Ayah? Tidakkah kau merasakan sesuatu, Beranjangan? Oh, adakah sesuatu yang ganjil, Ayah? Ada getar-getar aneh akibat dari pengeterapan ilmu sejenis Panglimunan. Mari tinggalkan tempat ini. Kita cari sumber yang mengembuskannya. Ayo Mahesa Beranjangan. Aku tidak mengerti, Ayah. Ada orang yang tengah menantang kita. Mahesa Beranjangan segera menyempatkan diri untuk memusatkan nalar dan budinya untuk melacak apa yang dirasakan oleh ayahnya. Setelah beberapa saat lamanya, barulah ia berhasil merasakan getar-getar aneh itu, meski sangat tipis sekali. Sementara itu di tempat lain, Haryo Panumping dan Ken Siwinareswari juga sedang mengeterapkan ilmunya untuk mencari sumber getar aneh itu. Nah, siapakah yang telah mengobrol ilmu yang menyebabkan mereka blingsatan? Saudara pendengar, untuk mengetahuinya, silakan menunggu kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.